Pagi semuanya. Untuk pagi ini kita mau beraktivitas kerja. Tempat kerjaan kita karena makanan serba mahal, ya kita bawa bekal ya teman-teman. Anak wadon saya udah bangun. Ini anak laki belum bangun, masih tidur. Oke, kita berangkat teman-teman. Biasa kita pakai motor odong-odong. Perjalanannya kurang lebih 20 menit atau 25 menit. Oke, kita berangkat. Permisi bang. Tadi gitu perjalanannya kurang lebih 20 menit atau 25 menitan untuk sampai ke lokasi dari kontrakan kita gitu guys. Oke, ini jalan kampung, ntar kita ngelewatin jalan raya gitu. Oke teman-teman, kita lewat jalan komplek. Oke, nih jalan komplek kita dari kontrakan. Oke, terus ini perjalanannya lumayan jauh sih kalau menurut motor odong-odong guys. Kita di depan akan masuk ke jalan raya guys. Kalau yang arah kanan itu ke Ciputat. Nih, ada lagi. Tuh. Itu arah ke Ciputat kanan, kita ngambil ke kiri arah ke stasiun Sudimara. Ini jalan yang biasa saya lewatin guys. Nah ini kita di depan ketemu pertigaan lagi, yang ke kiri ke stasiun Sudimara. Kita ngambil ke arah kanan ke arah Bintaro guys. Oke, kita menemui jalannya ya. Nah ini jalannya lurus. Tuh, ini arah yang ke Bintaro guys. Masuk ke Citra Garden Bintaro, Patung Kuda. Nah, kita kerjanya di sini guys. Tuh patung kudanya. Oke. Di sini kawasannya udah mulai ramai guys. Nah ini kita udah nyampe guys, udah nyampe di tempat kerjaan. Tempat kerjaannya ya seperti ini. Oke, kita masuk. Waduh, sendoknya jatuh. Tuh sendoknya jatuh guys. Maklum, kalau kerja harus bawa ini sih, bawa bekal biar menghemat anggaran dapur. Oke. Langsung kita bekerja guys.
Mari kita bekerja. Ya begini guys, kita kerjanya di proyek. Baru kita narik kabel listrik. Aduh, susah guys. Kabel power, kabel listrik. Udah gitu doang guys kerjanya. Terus paling ngontrol air, ketinggian air gitu doang. Untuk sementara seperti itu. Biasa guys, kalau kita kerja bawa bekal, tuh bawa nasi, bawa air teh, apa namanya, masalahnya kalau makan kan di sini mahal, jadi makannya bawa bekal. Oh iya guys, kadang kalau iseng kita, kalau buat
apa namanya, makan. Kalau bahasa orang kampung itu lalaban. Nah, kita ada lalaban tuh di belakang ini nih, di belakang tempat kerjaan ada lalaban. Namanya lalabannya daun apa tuh namanya, ini loh guys tuh, peta Cina, peta Cina gitu. Ini di belakang tempat kerjaan kita banyak nih pohon peta Cina. Ini peta Cina yang muda ya, buat lalapan guys gitu nih, yang paling mudah sih. Kalau yang ini, mah bisa juga dibikin botok. Botok itu kan bahasa orang apa sih, kampung kali ya gitu. Ini botok bisa gitu. Tapi selain buat apa tuh, daunnya juga bisa yang muda ya guys. Ini daun yang muda ini bisa buat obat, tapi bukan obat sakit perut. Kalau obat sakit perut mah makan nasi. Ini tapi ini diambil ujungnya, pucuknya, kita apa tuh namanya, kalau keadaan darurat kita kunyah di mulut gitu. Kalau ada batu atau apa kayak gini nih, kita tumbuk di batu nih, di sini nih bisa gitu kan. Ini salah satu obat dulu waktu saya masih kecil. Waktu kalau kita kan biasa dulu di kampung itu pergi ke hutan, ke kebun gitu kan. Jadi obat sementara gitu. Banyak sih guys obat yang untuk sementara, tapi dalam artian luka ini ya, luka luar gitu kan. Luka luar. Terus apa sih namanya? Selain buat luka luar, maksudnya obatnya itu selain ujungnya daun peta Cina, itu juga ada juga tuh daun ujungnya pepaya gitu guys. Ujungnya pepaya, apalagi itu daun apa, pisang, daun pisang atau pohon pisangnya juga bisa. Itu biasa yang kita gunakan di apa ya, di maksudnya keadaan darurat gitu kan. Kalau kita sebelum kita mendapatkan P3K gitu loh guys. Ini itu salah satu obat-obat yang dulu waktu saya masih kecil di kampung gitu guys, kayak gitu. Banyak sih daun-daun yang alternatif sebelum kita mendapatkan P3K ya kan. Atau mungkin yang lebih cepat kita bisa dapat apa tuh namanya, obat betadin. Ini daun ini juga bisa. Cuman kalau daun jambu itu biasanya tuh buat mencret gitu deh guys, buat mencret ya. Ini kalau untuk pengobatan selain daun jambu juga banyak sih guys gitu. Di sini juga ada nih, kalau apa namanya ini loh guys, pasti yang miara kucing pada tahu nih. Ini yang biasa dimakan sama kucing, bukan dimakan sih, maksudnya dalam artian buat obatnya kucing gitu loh guys gitu. Dulu bos saya seneng miara kucing, terus dikasih daun ini. Kalau kucing kalau keadaan sakit, dia merasa butuh obat ya, makan ini gitu. Kalau yang khusus punya kucing pasti dia tahu alternatif obatnya gitu guys gitu. Terus ada lagi juga kalau ini apa namanya nih, putri malu juga buat obat apa ya, saya dulu pernah ini maksudnya yang ujungnya ya, yang muda nih, ujungnya nih yang muda itu kita cuci dulu, kita rebus, jadi biar badan seger gitu guys gitu. Saya pernah selama kurang lebih 1 atau 2 minggu ngerebus ini pagi sore gitu kan ya.
kalau buat badan saya sih ya emang seger gitu guys, gitu sih ya. Ini apa, alternatif obat yang bisa kita temui di apa namanya, di alam gitu. Nah ini juga, ini guys, nih ini juga sama, ini obat luka tapi luka luar ya gitu. Jadi yang tadi saya jelasin itu kayak ini nih, ini namanya lupa, tapi saya dulu waktu masih kecil sering pakai ini nih. Ini kalau orang-orang kampung insya Allah paham ya. Ini kalau kita jatuh gitu kan, pokoknya luka-luka luar itu kayak daun ini, terus ujungnya daun apa tuh, peta Cina, terus pohon pisang gitu. Terus pokoknya yang getah-getah itu sih, tapi bukan sembarang getah ya, yang saya jelasin yang saya pernah alamin di kampung gitu guys. Gitu aja mungkin ya untuk penjelasan alternatif obat alternatif sementara ya, maksudnya apa namanya, sebelum kita mendapatkan P3K atau mungkin betadine gitu ya. Kan biasa kita kalau orang ini biasanya langsung ke betadine, tapi sebelum kita dapat betadine ya itu alternatif yang di alam gitu. Di jalanan juga kayaknya sih ada gitu ya. Gitu guys ya. Terima kasih.